شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu ceria. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Yasin bisa menyapa teman-teman semuanya. Kira-kira Pak Yasin hari ini mau menyampaikan apa ya? Sebelum menyampaikan materi, terlebih dahulu Pak Yasin akan membacakan pantun. Virus corona tak kunjung pergi, rindu sekolah tak terbendung lagi. Tak terasa Ramadan tinggal menghitung hari, pastikan kita siap sepenuh hati. Qadarullah, pada tahun ini Allah menguji kita dengan COVID-19. Sampai saat ini, bahkan mungkin nanti sampai bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, COVID-19 masih berada di sekitar kita. Tentunya puasa Ramadan kita pada tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman pun belum bisa hadir ke sekolah untuk jumpa dengan Bapak Ibu guru serta teman-teman yang lain. Lantas, apakah kita harus mengeluh? Sebagai seorang muslim, kita simak bersama-sama bagaimana cara menghadapi sikap kita terhadap COVID-19 atau wabah yang sekarang sedang membumi. Yang pertama, sikap kita sebagai seorang muslim adalah mengimani, meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan di dunia ini yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan ilah kamu ilah yang satu, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Sesuatu sekecil apapun itu terjadi atas kehendak Allah. Debu yang berterbangan, daun yang jatuh dari pohonnya, itu adalah kehendak Allah. Matahari, bulan, bintang, bahkan bumi pun beredar pada jalannya atas kehendak Allah. Kita sedih, kita senang, mendapatkan rezeki, kita nanti akan mati, berjodoh, itu semua tidak luput dari yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang terjadi, kehendak Allah tersebut sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka setelah itu Nabi Muhammad pun bersabda dalam sabdanya yang artinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Allah pun berfirman kepada qalam, tulislah. Ia pun menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu
sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abi Daud. Sikap seorang muslim yang kedua ketika menghadapi wabah adalah melihat diri kita sendiri, melihat keluarga kita, melihat masyarakat di sekitar kita, bagaimana mereka melakukan dosa-dosa yang sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa-dosa manusia itu sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Nah, yang harus kita lakukan sekaligus sikap kita untuk menghadapi wabah yang saat ini kita alami, yaitu yang ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Mari bersama-sama kita taubat kepada Allah, kita jauhi perbuatan dosa, kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, agar dosa-dosa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Pak Yasin akan menyampaikan materi berkaitan dengan bulan Ramadan. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan namanya bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Tapi sepertinya tahun ini teman-teman ketika bulan puasa dan beraktivitas keseharian sepertinya hanya di dalam rumah dan di sekitar rumah. Kalau dipikir-pikir sih membosankan ya. Tapi bagaimana ya cara kita supaya walaupun berpuasa berada di dalam rumah ataupun di sekitar rumah, kita puasanya tetap semangat. Nah, Pak Yasin akan menyampaikan materi berkaitan dengan keutamaan di bulan Ramadan. Teman-teman silahkan disimak dengan baik ya, supaya nanti puasanya lebih semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumh. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya
di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir menerangkan tentang ayat tersebut dalam tafsirnya. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya satu, Allah memuji bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Islam, umat Muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Jadi puasa di bulan Ramadan itu lebih hebat, lebih keren dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lain. Keutamaan yang kedua di bulan Ramadan, yaitu Allah menjadikan di dalam bulan Ramadan itu satu malam lebih keren, lebih mulia daripada ibadah 1000 bulan. Itu disebut malam Lailatul Qadar. Mari bersama-sama kita berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah di bulan Ramadan, meningkatkan amal ibadah kita supaya bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, adalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Dan kabar gembiranya, setan-setan juga dibelenggu oleh Allah. Maka oleh karenanya pada bulan Ramadan tersebut kita sudah sepantasnya, walaupun puasa kita berada di dalam rumah ataupun di sekitar rumah saja, kita bisa lebih semangat dan semangat, insya Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatinu. Artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya yang keempat, yaitu adalah pintu rahmat Allah senantiasa dibuka selebar-lebarnya. Pintu ampunan Allah juga dibuka selebar-lebarnya. Dan banyak juga yang terbebas dari belenggu api neraka. Dan keutamaan bulan Ramadan yang terakhir adalah dikabulkan doa-doa orang-orang yang meminta pada bulan Ramadan tersebut. Maka teman-teman, bersama-sama kita berdoa, kita tengadahkan tangan kita ke atas, meminta sepenuhnya kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, agar wabah yang menimpa pada negeri kita, pada saudara-saudara kita senantiasa diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kerjakan kuis yang telah disiapkan oleh Pak Yasin ya, tentunya dengan semangat. Dan terakhir, karena juga sudah pertemuan
sudah lama ya. Jadi Pak Yasir akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.